Selamat datang di Kebun Binatang Bandung. Kebanyakan satwa di sini adalah hewan endemik Indonesia, seperti dua gajah Sumatera bernama Ira dan Salma. Saya berkesempatan lebih dekat dengan Salma. Pagi-pagi sekali, kadang Salma dibersihkan dari sisa-sisa makanan dan juga kotoran. Setelah itu, waktunya Salma dibersihkan. Kiper atau penjaga menginstruksikan saya untuk tetap tenang. Hari ini saya ditemenin sama Pak Jeje. Ini mandiin Salma ya Pak ya, namanya Salma, gajah, apa Pak, jenis apa? Gajah Sumatera. Gajah Sumatera usianya 52 tahun. Bertugas menjadi penjaga satwa memerlukan koneksi antara si penjaga dengan satwa agar proses merawat satwa dapat berjalan kondusif. Apalagi penjaga harus berada sangat dekat dengan satwa. Oh biasa aja. Kita nyikat. Boleh dipegang-pegang apa-apa Pegang baik aja ya? nggak Pak? Oh iya bener. Ya. Ini mukanya. Aduh main-main nih Salma. Ini mukanya. Mukanya, boleh mukanya. Bentar Pak. Ya apa Pak? Sambil elus-elus. Sambil elus-elus nggak apa-apa. Sambil disayang-sayang gitu. Saat proses mandi, gajah diberi pakan agar tetap tenang. Biasanya gajah diberi pakan tebu. Tebu-tebu ini didatangkan dari Majalengka, Jawa Barat. Kandang sudah bersih, badan juga sudah bersih, saatnya Salma berjemur sambil makan pagi. Pakan diberikan 2 kali setiap pagi dan sore. Pisang, ubi, dan rumput merupakan pakan rutin bagi gajah. Selain tugas pokok memberi pakan, memandikan, dan membersihkan kandang, terdapat tugas khusus bagi kiper gajah yaitu membersihkan kuku gajah. Kalau sudah bersih, barulah gajah diajak jalan-jalan berkeliling kebun binatang sejauh 20 km agar gajah tidak obesitas. Pastikan telinga gajah tidak dalam keadaan terbuka, karena itu artinya gajah merasa terancam. Ketika gajah mengibas-ngibaskan telinganya, artinya gajah dalam keadaan tenang. Tanda ini juga perlu diperhatikan oleh kiper. Selesai merawat gajah, saya pun beranjak merawat satwa lainnya, yaitu tapir. Pertama-tama, kiper membersihkan kolam dan tanah berpasir yang menjadi kandang exhibit atau kandang peragaan. Eits, tapi sebelum itu, kiper harus menyiapkan pakan tapir dulu ya, agar tapir tidak menjadi agresif ketika dibersihkan badannya nanti. Ada 10 ekor tapir di Kebun Binatang Bandung. Tapir-tapir ini berasal dari Sumatera. Yang satu ini namanya Novi. Novi baru saja melahirkan seekor bayi tapir betina pada Agustus 2022 lalu. Bayi tapir ini belum memiliki nama. Saat proses mandi, tapir harus masuk ke dalam kolam. Sama seperti yang dilakukan pada Salma, saya pun mencoba berkenalan dengan tapir yang satu ini. Kalau tapir sudah masuk ke kolam, kiper bergegas membersihkan tubuh tapir. Kotoran yang menempel pada kulit tapir dengan mudah hilang. Agar tidak agresif, jangan lupa kasih makan ya. Apa makanannya Pak nih sekarang? Ini daun nangka. Emang suka dia Pak? Ya paling suka. Kalau nggak daun nangka tuh daun apa? Kupu-kupu sama kaliandra, daun kaliandra. Oh iya, iya sih emang ini lebih tenang ya Pak ya kalau misalnya pakai makanan. Dianya jadi fokus makan, kitanya mandiin gini, bersihin. Kalau yang kecil gimana Pak bersihinnya? Boleh. Boleh. Nanti kalau udah kesini. Oh kalau udah menunggu posisi yang tepat ya Pak. Selain diberi pakan daun nangka segar, ada sejumlah jenis pakan lain yang diberikan pada tapir dan satwa-satwa lain. Untuk sebagian hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, disiapkan pula rumput gajah. Rumput asal Purwakarta ini dapat diberikan secara langsung atau dicacah seperti ini. Rumput-rumput ini harus dicacah terlebih dahulu sebelum diberikan kepada aneka satwa. Dan dalam satu hari ini, rumput ini dicacah sebanyak 90 kg. Yeay!
Terdapat sekitar 30 jenis sayur dan buah yang menjadi pakan bagi satwa di Kebun Binatang Bandung. Pakan ini didistribusikan langsung ke kandang-kandang satwa setiap pagi dan sore sesuai dengan kebutuhan pakan masing-masing satwa. Enggak atuh Pak. Pelan-pelan atuh Pak. Aku baru anak baru nih. Berapa kilo ini teh Pak? 50 kilo, ya Allah. Dari sini berat. Udah, ini siap dikasihin untuk tapir-tapir yang udah pada menunggu makanan di sana. Makasih ya Pak. Dalam sehari diperlukan 30 kg pepaya dan 20 kg pisang. Biasanya pakan buah dan sayur segar ini diberikan oleh kiper selepas tapir mandi. Sambil makan pagi, tapir diberikan semprotan cairan desinfektan untuk menghilangkan lalat-lalat yang sering menempel di tubuh tapir. Setelah mengurus hewan herbivora, saatnya saya merawat hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Kali ini singa betina bernama Melin dan anaknya Gia yang akan saya beri pakan. Kita kasih makan lagi. Nah, jadi singa-singa ini diberi makan bukan hanya daging ayam saja, tapi juga daging sapi yang jumlahnya dalam sehari untuk satu singa ini sekitar 6 sampai 6,5 kg. Ya Pak ya? Lagi? Lagi Mel? 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 Melin. Aduh, kena lidahnya coy. Selain hewan pemakan daging, saya juga berkesempatan untuk menjadi kiper di Kubah Burung Kebun Binatang Bandung. Tugas khusus di sini adalah merawat bayi-bayi anakan burung. Bayi-bayi ini berada dalam kandang inkubator. Mereka belum bisa terbang dengan lincah, makanya pun masih harus disuapi. Harus hati-hati karena takutnya kalau terlalu kencang juga masuknya ke paru-paru bukan ke bagian mulutnya. Jadi khawatir nanti dianya malah apa ya? Kesedak. Iya. Untuk meloloh burung ini diperlukan kehati-hatian. Tekstur adonan makanan pun harus diperhatikan. Nah, ini sebenarnya tadi Bapaknya ngizinin saya untuk nyoba meloloh burung, tapi memang ini harus dilakukan oleh profesional karena mengingat tadi ya, kalau misalnya makanannya masuk ke saluran paru-paru itu bisa membahayakan ya Pak ya, beresiko untuk nyawa dari burung ini. Jadi saya juga nggak berani deh untuk ngasih makanannya. Menjadi kiper untuk hewan herbivora sudah, karnivora juga sudah, aves atau burung juga sudah. Selanjutnya saya bertugas membantu menjadi kiper satwa yang biasanya tampil di pertunjukan. Binturong, hewan endemik Indonesia ini dibiarkan di luar kandang dengan penjagaan ketat dari kiper. Binturong berwarna hitam ini dilatih agar tidak berontak apabila ada pengunjung yang mendekat. Kalau perawatan binturong nih gimana Pak? Kalau perawatan binturong, kalau yang mau dijinakin ya, ya halus tiap hari dipegang. Kayak gini ya Pak? Ya kalau nggak tiap hari itu kadang-kadang kan suka nyerang itu. Kalau tiap hari enggak udah tahu kan. Oke deh, iya dia baik sekali. Binturong dibiasakan berinteraksi dengan manusia seperti diberi pakan secara langsung oleh kiper. Pakan yang digunakan adalah pelet seperti ini. Serupa dengan satwa lainnya, saya pun perlu membangun ikatan dengan salah satu hewan dilindungi ini. Supaya saya dan binturong berusia 3 tahun ini lebih dekat, saya kembali mencoba berinteraksi langsung meskipun dalam hati saya dak-dikduk karena merasa khawatir dengan gigi tajam dan cakarnya. Enggak, aku nggak mau. Enggak apa-apa. Aku tuh deg-degan lihat giginya Pak. Jangan deg-degan, nggak apa-apa, jangan lihat giginya. Lihat aja Bapak baik kan? Nih makanannya. Nggak mau Pak. Udah. Pak, udah. Ya, kalau laki-laki maunya lain. Setelah melalui proses pendekatan yang intens, binturong bernama Sadewa ini menjadi terasa bersahabat.
Bahkan ia tak henti mendekati saya dan kipernya meminta perhatian. Namun baik kiper maupun pengunjung harus tetap waspada dan berhati-hati ya. Enggak, aku nggak ada makanan sayang. Aku nggak ada makanan. Ya nanti ya, kasih. Ya, sama bapak ya. Ini ke kamu langsung hap aja. Bulu hitamnya yang lebat dan kasar dapat diusap sesekali agar merasa lebih nyaman. Lucu banget, lagi capek. Kalau yang jantan, Kesehatan para satwa menjadi prioritas utama kebun binatang yang memiliki 200 spesies yang terdiri dari mamalia, aves, reptil, amfibi, dan primata ini. Terdapat 600 lebih satwa di sini. Satwa-satwa ini dikontrol kondisi kesehatannya setiap hari oleh 2 dokter hewan yang ada. Pertolongan pertama pasti kita sesuaikan dengan gejala sakit yang diderita oleh satwa itu. Jadi tidak bisa digeneralkan untuk semua satwa pertolongan pertamanya. Tapi kira-kira yang paling urgent gitu harus diapain sih dok? Pasti dari oksigennya dulu yang kita ini, kemudian ritme jantungnya juga kita pastikan supaya dia mendapatkan ventilasi secara baik. Perawatan khusus bagi hewan tertentu juga dilakukan mengingat kebun binatang Bandung bukan hanya sebagai tempat edukasi dan rekreasi, tapi juga konservasi. Kalau lagi musim hujan, kita harus memberikan vitamin atau makanan tambahan lebih untuk beberapa satwa. Karena terus terang kalau musim hujan mereka harus bertahan dari hujan itu sendiri dan suhu yang dingin. Yang khusus juga misalnya seperti satwa ular yang bernama di depannya king, misalnya king cobra, king koros, itu makanannya tetap ular. Jadi itu kita harus siapkan untuk mereka. Nah, itu dia perjalanan saya menjadi seorang zookeeper di kebun binatang Bandung. Meski terlihat aman ketika berada dekat dengan aneka satwa, tetap perlu diingat ya bahwa satwa-satwa tersebut merupakan satwa liar yang bisa saja menyerang ketika merasa terancam atau tidak nyaman sehingga harus tetap waspada. Rizka Rizlia, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.